Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in. Bismillah hadrati mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Jawi Al-Falimbani. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi wa bi asrari bid-darain amin. Syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dzurriyyatina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, sama-sama kita panjatkan puji kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan kuliah maghrib kita, yaitu kitab Syarus Salikin. Kita sudah 3 minggu kita tidak ada kuliah ya, karena keadaan yang tak memungkinkan, karena masjid selain menjalani pembersihan kemudian diteruskan karena keadaan yang belum mengizinkan. Sehinggalah pada hari ini masjid pun belum dapat dibuka kembali untuk melaksanakan kegiatan yang seperti biasa. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kembali wabak Covid-19 ini dari, khususnya dari bumi Singapura dan secara umumnya dari seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi tuan-tuan puan-puan yang memegang kitab Syarus Salikin, tuan-tuan puan-puan boleh membuka muka surah 233. Bahasan kita kelanjutan daripada adab-adab menunaikan zakat ya. Adab-adab yang zahir kemarin kita sudah bahas bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab-adab yang batin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Berhubung dengan adab zakat yang batin, maka orang yang mau mengikuti jalan akhirat hendaklah mengetahui segala adab, yakni tata tertib yang batin, yaitu terdiri daripada 8 perkara ya, terdiri daripada 8 perkara. Jadi adab-adab batinnya tuan-tuan terdiri daripada 8 perkara. InsyaAllah pada malam hari ini kita hanya akan membahas adab yang pertama saja ya. Kita akan bahas pada adab yang pertama. Adab yang pertama yaitu kita kena memahami makna sebab diwajibkan memberi zakat itu sebagai salah satu rukun Islam ya. Jadi kita memahami bahwa kenapa kita wajib memberikan zakat ya. Diwajibkannya kita memberikan zakat sebab kita memahami dan meyakini bahwa ianya adalah merupakan salah satu rukun Islam yang ada 5. Ini salah satunya keluarkan zakat. Baik. Jadi apa makna di sebalik zakat ini? Ianya ada 3 makna tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama adalah memberi zakat itu suatu penyempurnaan tauhid seseorang ya.
Karena mengucap dua kalimat syahadat itu satu daripada rukun Islam yang mewajibkan perbuatan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memastikan menjadi saksi terhadap keesaan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang dinamakan syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka di dalamnya juga terdapat kewajiban untuk melaksanakan ibadah zakat tersebut sebagai bukti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bukti pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syahadat tasdik bil qalbi, ya, kita meyakini dalam hati, kemudian kita ikrarkan menerusi syahadat, ya, dua syahadat, dan kemudian kita realisasikan tuntutan syahadat itu dalam bentuk amal zahir. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah zakat. Baik. Selain daripada itu, serta disyaratkan untuk mencapai kesempurnaan ketauhidan tersebut, ialah hati orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengandungi sesuatu yang dikasihinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harta yang amat dikasihi oleh seluruh makhluk, ya, karena hati makhluk sentiasa cenderung kepada hartanya dan sangat mengasihinya karena harta itu boleh menyampaikannya kepada segala-gala yang dihajatinya. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengeluarkan zakat sebagai bukti bahwa kita tidaklah mencintai harta dengan segala-galanya, sehingga kita enggan untuk mengeluarkan dari sebagian harta yang wajib kita keluarkan sebagai zakat. Namun justru sebaliknya, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita sempurnakan ketauhidan kita itu dengan mengeluarkan zakat kita sebagai tanda kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sudah sering kita dengarkan, ya, yang bermaksud bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada hartanya, daripada orang tuanya, dan juga daripada sekalian manusia. Menunjukkan kepada kita bahwa dengan kita mengeluarkan zakat itu berusaha membersihkan hati kita daripada kecintaan kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab kita enggan untuk mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat itu merupakan pengakuan tauhid dengan lidah, yaitu pengakuan tauhid secara zahir, dan setiap yang zahir itu ada batinnya. Ya. Jadi kita mengucapkan dua kalimat syahadat adalah pengakuan zahir kita, pengakuan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama sebagai pengakuan akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zahir kita. Sedangkan perkara yang zahir mesti harus disesuaikan dengan keadaan batinnya. Andainya zahir dan batin itu sepakat, maka ia dinamakan benar. Ya. Kalau apa yang diucapkan beriman kepada Allah, kemudian hatinya memang ikhlas mengeluarkan zakat sebagai tuntutan daripada pelaksanaan syahadah kita kepada Allah, maka itu benar antara pengakuan zahir dengan batin sejalan. Dan andainya tidak sepakat, maka dinamakan dosa. Kalaulah lisannya mengucapkan syahadat, ya, mengakui keimanan kepada Allah, tapi hatinya tidak tidak mau mengakui untuk melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah menerusi ibadah zakat,
Maka dengan demikian antara ucapan zahir dengan batin tersebut tidaklah sama. Baik. Maka yang demikian dikategorikan dusta, ya, sebab tak sama antara zahir dan batinnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia memberi zakat hartanya untuk menguji batinnya, sama ada rela memberi zakat hartanya ataupun tidak. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menerusi ibadah zakat ini Allah nak menguji batin kita, sama ada kita sanggup rela atau tidak untuk mengeluarkan zakat kita. Sama ada batinnya dan zahirnya sepakat mau memberi zakat hartanya ataupun tidak. Ya, kalaulah zahirnya dah mengakui syahadat tadi, kemudian adakah batinnya juga demikian? Batinnya ikhlas untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan syahadatnya. Nah ini, jadi dengan mengeluarkan zakat sebagai bukti supaya antara zahir dan batin kita seiring sejalan. Andainya ia menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya mengeluarkan zakat, ini menunjukkan batin manusia itu bersepakat dengan zahirnya, yaitu batinnya bersepakat dengan lidah yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena memberi zakat itu seolah-olah mengeluarkan sesuatu yang dikasihnya di dalam hati, yaitulah hartanya. Jadi dengan mengeluarkan sebagian harta dikeluarkan dengan untuk zakat sebagai bukti bahwa hatinya tidaklah cinta dengan hartanya tadi, ya, sebab dia cinta kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita mengeluarkan sebagian harta kita sebagai zakat untuk diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian wajiblah, ya, dengan demikian wujudlah tauhid di dalam batin, yaitu di dalam hati, dan dengannya berlakulah perpaduan tauhid zahir dan tauhid batin, dan seterusnya sempurnalah ketauhidannya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan zakat tadi, maka pengakuan kita secara zahir, lisan kita mengaku beriman kepada Allah, sedangkan salah satu yang menjadi bukti keimanan kepada Allah adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah adalah mengeluarkan zakat. Maka kalau hati rela untuk mengeluarkan zakat, itu merupakan tanda buktinya bahwa dia tidak mencintai harta dengan segala-galanya, ya. Dengan arti kata dia masih sanggup mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakat. Ini sebagai bukti keimanannya kepada Allah, maka insya Allah dengan demikian tauhid batinnya dengan tauhid hatinya selari, ya, jadi sama-sama. Baik. Sebab itulah manusia dibagikan kepada 3 golongan, ya. Manusia dibagikan dalam 3 golongan, kata mu'alif ini. Yang pertama, mereka yang di dalam ketauhidan menyempurnakan apa yang mereka janjikan dan mentasarufkan, yaitu membelanjakan segala harta mereka tanpa meninggalkan 1 dinar atau 1 dirham pun, ya. Jadi apabila dituntut dia keluarkan semuanya. Ini kita tak mampu lah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Kita tak mampu apabila mengeluarkan semua harta kita, tak mampu. Ini yang dicontohkan adalah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana sahabat Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Apakah yang engkau tinggalkan untuk ahlimu?" Ya. Sebab Sayyidina Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya setakat zakat tuan-tuan, bukan. Tapi untuk perjuangan. Sahabat Abu Bakar sanggup menyerahkan semuanya. Maka Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Hamba tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya."
inilah martabat yang paling tinggi, yaitu martabat Sayyidina martabat seorang yang siddiqin, seorang yang benar-benar kepercayaannya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu martabat siddiqin wal muqarrabin, ya, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu keistimewaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dia tidak memikirkan apa nanti untuk keluarganya, tapi yang dia yakinkan bahwa yang ditinggalkan untuk keluarganya adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, manakala martabat ini diiringi oleh martabat lain yang menyusul, dan diiringi pula oleh martabat lain lagi yang akan menyusul. Begitulah martabat muqarrabin, ya, martabat siddiqin adalah martabat yang paling tinggi. Baik, kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an datang pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa separuh hartanya, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Apakah yang engkau tinggalkan untuk ahlimu, wahai Umar?" Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an menjawab, "Hamba meninggalkan untuk mereka separuh daripada harta hamba." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainakuma misluma baina kalimatikuma." Ya. Yang bermaksud darjat antara kamu berdua seperti antara kalimat kamu berdua. Nah, itu darjat antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ini makna yang pertama, tuan-tuan. Jadi ketauhidannya itu ditunjukkan, salah satunya menerusi pengorbanan, membelanjakan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditinggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Ini yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau kita tak mampu, tuan-tuan, kita masih ada tanggung jawab yang lain banyak, ya. Dan keimanan kita pun memanglah tidak sekuat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, ini kalau Abu Bakar As-Siddiq yang penting dia 100% kepercayaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini juga kalau kita ingat kisah apabila Rasulullah SAW sepulang daripada Isra Mi'raj, kan, Rasulullah menceritakan bahwa semalam Rasulullah menjalani perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apabila berita itu disampaikan oleh kafir Quraisy kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, dengan harapan orang Quraisy ini dapat sokongan dari Abu Bakar sehingga tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi justru sebaliknya, kata Sayyidina Abu Bakar, kalaulah itu yang menyampaikan saudaraku Muhammad, jangankan seperti itu, lebih dahsyat dari itu aku percaya. Jadi kepercayaannya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW memang 100% tidak berbelah bagi. Maka itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelaran As-Siddiq yang begitu percaya sangat, ya, tak berbelah bagi langsung. Jadi kepercayaannya 100%, tidak ada kurang sedikit pun. Baik. Manakala golongan yang nomor 2, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang kedua, mereka yang berada di darjat yang kurang daripada darjat yang pertama, ya. Kalau darjat yang pertama tadi siapa? Darjat siddiqin wal muqarrabin. Nah, ini. Manakala darjat yang kedua adalah yaitu mereka menyimpan hartanya sekedar yang diperlukan saja, ya. Dia yang disimpan sekedar yang diperlukan daripada harta yang lebih daripada yang telah dizakatkan. Jadi yang dia simpan hanya setakat yang diperlukan saja. Selainnya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada
dikeluarkan menerusi zakat ataupun menerusi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tak lama lagi tuan-tuan, kita akan menjalani puasa Ramadan. Ini barang siapa yang membelanjakan hartanya untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berbuka tanpa dikurangi sedikit pun. Maka beruntunglah mereka-mereka yang terus menyokong, memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan pada bulan Ramadan nanti untuk berbuka mereka. Mereka membelanjakan harta yang lebih daripada yang diperlukan itu dalam perkara-perkara kebajikan untuk orang ramai. Dan inilah martabat golongan abror dan solihin. Ini golongan orang yang baik-baik, orang yang soleh. Ya. Jadi yang disimpan sesuai dengan keperluannya saja, kemudian yang selainnya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam cara dibelanjakan. Apatah lagi zaman sekarang tuan-tuan, begitu mudah cara kita nak membelanjakan harta kita di jalan Allah, khususnya di masjid-masjid. Selalunya masjid ini dananya menerusi hari Jumat. Ini sudah 4 Jumat tidak ada solat Jumat, mesti dah terasa tabung masjid untuk menerusi tabung Jumat atau tabung kuliah harian sangatlah berkurang. Oleh yang demikian, saat yang paling sesuai sekarang kita untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dermakan ke masjid-masjid, ke badan-badan bantu diri yang memerlukan, sebab dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji ditanam, dari satu biji itu tumbuh berapa tuan-tuan? Tumbuh 7 dahan. Satu biji kemudian hidup dan tumbuhnya itu terdapat 7 tangkai. Ini yang mana setiap tangkai terdapat 100 biji. Maka diibaratkan satu biji yang kita tanam menghasilkan 700 kali ganda nanti di akhirat. Bahkan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pahala yang dijanjikan yang berlipat ganda, yang hanya Allah tahu pahala dari apa yang dilakukan oleh hambanya tadi. Baik, jadi itu adalah derajat orang abror, orang yang baik-baik dan orang yang soleh. Manakala golongan yang nomor 3, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka memberi zakat dengan secukup-cukupnya, tidak lebih dan tidak pula kurang. Contohnya lah, ya, sama ada zakat harta atau zakat fitrah, dia kasih cukup-cukup. Ya, kalau sekiranya zakat fitrah itu $7, kita dalam family itu ada 5 orang, berarti hanya dikeluarkan $35, begitu saja. Ataupun zakat harta, memang zakatnya itu 300 saja, maka dia pun keluarkan cukup 300, tidak lebih dan tidak pula kurang. Ini adalah martabat paling rendah, yaitu terdiri daripada awamul muslimin atau halayak ramai orang-orang muslimin. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, golongan ini masih juga keluarkan zakat. Walaupun zakatnya itu memang ngam-ngam sesuai dengan apa yang diwajibkan baginya, tapi sekurang-kurangnya dia masih ingat zakat. Ini golongan yang paling martabat yang paling rendah dalam masalah zakat. Mereka memberikan zakat sedemikian itu karena lokek dan hati mereka lebih mengasihi harta dan tidak mengasihi akhirat. Begitulah gambarannya. Baik, manakala makna yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, makna yang kedua daripada adab yang pertama, ya,
Jadi makna zakat dalam rukun Islam yang kedua adalah mengeluarkan zakat itu mensucikan hati daripada sifat bakhil, yaitu kikir ataupun kedekut, ya. Jadi memang niatnya untuk membersihkan hati daripada sifat yang tak baik, yaitu sifat bakhil dan juga sifat kedekut tadi. Karena bakhil itu satu daripada sifat-sifat yang dicela lagi membinasakan, ya. Jadi salah satu sifat mazmumah, sifat yang dikeji dan yang membinasakan adalah sifat bakhil. Hal ini sesuai dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun, syukhun muta'un, wa hawa muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsih." Yang bermaksud ada 3 perkara yang membinasakan, ya. Yang pertama adalah kikir yang ditaati, kikir yang diikuti. Memang sifat semula jadi manusia itu kikir, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekikirannya itu tidak diikuti, tak ada masalah, ya. Dia tak diikuti. Dia sayang terhadap hartanya, tapi tak diikuti kekikirannya itu. Kalau diwajibkan zakat, dia pun keluarkan zakatnya. Nah, ini. Jadi kekikirannya tidak diikuti. Jadi yang membahayakan apabila kikir yang diikuti. Nomor 2, hawa nafsu yang diikutkan. Ini yang membahayakan, yang membinasakan kita adalah mengikuti kehendak hawa nafsu. Ini sifat semula jadi pembawaan manusia, kita ini ada hawa nafsu, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dari pengaruh hawa nafsu. Ini memang kita tak boleh mematikan, membunuh hawa nafsu, tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya kita menguasai hawa nafsu. Kita menguasai hawa nafsu. Baik, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah orang yang akalnya menjadi pemimpin, manakala nafsunya menjadi pengikut. Jadi apa yang menjadi keinginan nafsu dinasihati oleh akalnya, kemudian nafsunya mengikut. Tapi sebaliknya, nah ini, wawailun, celaka, liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Celakalah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin, manakala akalnya menjadi pak turut. Apa yang menjadi keinginan nafsunya senantiasa diikutkan terus, sehinggalah terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3 adalah terpesona seseorang itu dengan dirinya sendiri. Ujub, ta'ajub dengan kehebatan dirinya, ta'ajub dengan kepandaian dirinya, ta'ajub dengan kecantikan dirinya, dan lain sebagainya. Baik. Sifat kikir itu dihilangkan dengan membiasakan diri membelanjakan harta. Jadi caranya macam mana? Di antara salah satu cara untuk menghilangkan sifat kikir adalah dengan membelanjakan hartanya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan diistilahkan fisabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu karena apa? Kasihkan harta yang terdapat dalam hati itu tidak akan hilang kecuali dengan digagahi dengan membelanjakan harta itu. Jadi memang hati kita, tuan-tuan, kalau memang tak digagahi dengan membelanjakan harta kita di jalan Allah, maka hati kita tetap akan kikir. Maka kekikiran hati itu akan sedikit demi sedikit akan terhakis dengan cara kita terus membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itulah diwajibkan pemberian zakat pada setiap tahun supaya hati bersih dan suci daripada kebakhilan, yaitu kedekut dan kikir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala wajibkan harta kita, wajibkan kita mengeluarkan zakat, ya. Zakat
setahun sekali, sama ada zakat harta bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan persyaratan haul dan juga persyaratan satu nisab. Alhamdulillah kalau dikeluarkan sebagai pembersih hartanya. Dan juga mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Baik, manakala makna yang nomor 3 daripada mengeluarkan zakat, yaitu mengeluarkan zakat suatu bentuk kesyukuran terhadap nikmat kurniaan Allah yang berupa harta. Nah, jadi kita mengeluarkan zakat sebagai bukti, salah satu bukti kesyukuran kita akan nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini bersesuaian dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Ya. Yang bermaksud jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahi lagi pada kamu. Nah, apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalaulah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan nikmat itu dalam diri kita. Contohnya sekarang tuan-tuan, dalam keadaan wabak yang sedang terus melanda, kita mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga kesehatan kita. Ya, kita ikut apa yang disarankan oleh pihak berwenang untuk menjaga diri, ya, untuk diam di rumah. Nah ini, untuk diam di rumah, menjaga diri. Kita tak akan keluar kalau tidak perlu. Kalaulah memang kita perlu keluar, kita menjaga jarak di luar sana. Itu di antara cara-cara kita mensyukuri kesehatan badan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan diri kita pada kehancuran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah jerumuskan dirimu pada kehancuran. Kalau tahu di kawasan itu ada wabak Covid, ya, 19, di situ memang tempat yang berjangkit. Kalaulah kita pergi ke tempat itu, berarti sama saja dengan kita bunuh diri. Kita sengaja untuk supaya diri kita terkena dengan wabak yang sedang menular tersebut. Maka itu sebagai bentuk kezaliman. Kebalikan daripada syukur adalah kezaliman. Jadi cara mensyukuri nikmat sesuai dengan untuk apa nikmat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salah satunya nikmat harta untuk keperluan kehidupan kita, kemudian dalam masa yang sama kita keluarkan zakat kita dari sebagian harta kita itu sebagai wujud kesyukuran kita akan nikmat tersebut. Maka dipahami daripada ayat ini bahwa orang yang mengeluarkan zakat akan ditambah hartanya dan bukan mengurangkannya. Begitulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, mana kosomalun an sadaqatin, tak akan berkurangan harta itu menerusi sedekah. Memang secara zahir macam berkurang. Duit kita 1.000, kita sedekahkan 100. Secara zahir macam kurang, tinggal 900. Tapi hakikatnya yakinlah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari yang kita belanjakan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi. Itulah di antara rahasia ibadah zakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitulah kuliah kita pada malam hari ini. Untuk maklumat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada minggu-minggu hadapan kuliah kita tidak menerusi kitab apa yang sudah biasa kita baca, namun ada kuliah yang lain yang berhubung kait dengan persiapan menghadapi bulan puasa, menghadapi Ramadan. Mungkin menjelaskan tentang puasa, menjelaskan tentang keutamaannya Ramadan dan lain sebagainya. Hanya kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak yang akan datang insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma.
Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala min baladina hadha khassa wa an sa'ir buludani 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadza wal 'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.